Di balik heningnya hutan Banten, tersembunyi sebuah peradaban yang menolak dilupakan waktu. Masyarakat Baduy, penjaga tradisi, penutur alam yang hidup dalam harmoni bersama bumi, air, dan langit. Mereka tak tersentuh hiruk-pikuk zaman, menolak gemerlap teknologi, tapi justru di sanalah mereka menemukan makna sejati. Kesederhanaan, ketulusan, dan keseimbangan hidup dalam setiap langkah tanpa alas kaki. Mereka menyusuri jejak leluhur, merawat hutan seperti merawat diri sendiri, menyatu dengan alam, bukan menguasainya. Di film pendek ini, kita akan menelusuri kehidupan mereka, bukan untuk mengganggu, tapi untuk belajar bahwa kadang yang paling tua justru yang paling bijak. Inilah kisah tentang manusia, tradisi, dan alam. Dan inilah suara dari hutan yang tak pernah memaksa untuk didengar, tapi layak untuk didengarkan. Dan inilah masyarakat Kanekes. Kelompok orang Kanekes terbagi menjadi 3 kelompok besar: Urang Tangtutilu, Urang Panamping, dan Urang Pajaroan. Selain itu, masih ada kelompok-kelompok lainnya, di antaranya kelompok Kaum dan kelompok Kaum Daleum. Orang-orang tertentu di kalangan Urang Panamping yang dipilih Ulang Tangtu bermukim di desa-desa Kanekes tertentu, serta kelompok yang beragama Islam yang bermukim di dalam tapal batas desa Kanekes. Masing-masing kelompok menjalankan kehidupan mereka dengan fungsi serta misi masing-masing. Sementara kelompok Urang Pajaroan yang tugas utamanya melaksanakan berbagai kegiatan upacara-upacara sebagai penghubung antara Urang Kanekes dengan pemerintah Indonesia, serta keperluan adat lainnya. Di dalam batas wilayah desa Kanekes, ada kelompok yang beragama Islam. Mereka mendiami kampung Cicakal Girang Pasir, Cicakal Girang Lebak, dan Babakan Cicakal Girang. Lalu, desa Baduy Dalam terbagi menjadi 3 desa, yaitu Desa Cikesik, Desa Cikartawana, dan Desa Cibeo. Desa Cikesik merupakan desa tertua di antara 2 desa lainnya, dan Cikesik menjadi pusat peribadatan ritual bagi masyarakat Kanekes. Di sini punya struktur tersendiri gitu, masalah struktur keadatan, lembaga adatnya gitu, karena tertinggi gitu ya. Puun itu ada 3 gitu, adanya Baduy Dalam. Itu orang tertingginya di situ. Puun bukanlah tokoh kekuasaan, melainkan perwujudan amanah leluhur. Ia memandu hidup warganya bukan dengan perintah, tapi dengan contoh. Sederhana, lurus, dan menyatu dengan alam. Setiap desa di Baduy dipimpin oleh seorang puun. Puun desa Cikesik dialah yang mengatur tentang peribadatan, ritual, dan aturan adat. Puun di desa Cikartawana mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pertanian dan pangan untuk masyarakat Kanekes. Kemudian, Puun desa Cibeo memiliki kedudukan sebagai puun saksi, yaitu sebagai penengah di saat Puun Cikesik dan Cikartawana berbeda pendapat. Sedangkan masyarakat Baduy luar dipimpin oleh Jaro, pemerintah. Dialah yang menghubungkan antara masyarakat Baduy Dalam dan masyarakat Baduy luar dengan pemerintah Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, setiap puun dibantu oleh seorang wakil puun dan juga 7 orang lain sebagai penasihat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Upacara ngelaksa, sebuah tradisi syukur atas panen, yang juga menjadi sarana pendataan atau sensus adat. Terkait sistem sensus di sini. Nah, itu bagaimana? Sistem sensus Iya. di sini kan memegang 2 cara gitu ya. Iya. Satu cara khusus secara
tradisi adat dulu gitu ya. Cara sensusnya kami kan setahun sekali gitu ya. Bahasa lokalnya di sini kan ngelaksa itu ada kaitannya dengan yang namanya akhir tahun atau akhir panen gitu ya. Cukup dengan daun aren yang ditilep gitu ya. Itu menandakan semua orang gitu ya. Laki-laki itu bikin lagi yang namanya lidi tapi dibentuk kayak gini, tombak namanya. Kalau perempuan bikin itu yang ditilep kayak bentuk mainan kayak boneka gitu, tapi dari daun aren gitu ya. Begitupun bagi mereka yang akan lahir, diberi tanda dengan daun aren yang belum dibentuk sempurna. Dalam upacara ini, warga Baduy berjalan berkelompok menuju lewit atau lumbung padi, membawa hasil panen dalam anyaman, mengenakan pakaian putih sebagai lambang kesucian. Di balik ritual yang sakral ini, pemimpin adat seperti Jaro dan Puun mengamati siapa saja yang hadir, jumlah hasil panen, serta perubahan dalam struktur keluarga. Masyarakat Baduy juga menerapkan hukuman adat bagi masyarakatnya. Ada istilah, disebut istilah ini begini, jadi kanan buat ke hukum adat, kiri buat ke hukum undang-undang yang berlaku yang di pemerintah begitu. Jadi tetap yang paling diutamakan yang hukum-hukum yang disebut hukum adat gitu. Hukum adat. Iya. Bagi orang Baduy dalam yang melakukan pelanggaran seperti zina, maka dia harus dikeluarkan. Karena kegiatan persidangan tidak diperkenankan dilaksanakan di daerah Baduy dalam, melainkan harus dilaksanakan di daerah Baduy luar atau luar Baduy. Setiap desa yang ada di Baduy dalam memiliki rumah tahanannya masing-masing. Di desa Rutan Cibeo berada di Dangka Cihulu, rutan khusus desa Cikartawarna berada di Serekokot, sedangkan rutan khusus desa Cikesik berada di Dangka Cibengkung yang berada di desa Bojong Menteng. Hukuman adat Baduy tidaklah berupa hukuman fisik seperti pancung, disiksa, atau lain semacamnya. Sanksi yang didapatkan bagi pelanggar ketentuan adat dinamakan bebrewes batin. Di sini mereka akan menerima wejangan, nasihat dari kokolot adat, serta melaksanakan ritual-ritual batin yang ada. Hukuman adat di Baduy bukanlah balasan, tetapi pengingat bahwa hidup selaras dengan adat adalah jalan untuk menjaga harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Nah, hukumannya apa aja sih yang ada di Baduy? Yang pertama adalah silih hampura. Jadi, silih hampura itu sisi lain dia adalah sebuah proses di mana untuk menyelesaikan konflik sehingga nanti menimbulkan kesepakatan. Tetapi di sisi lain juga dia sebuah hukuman di mana si pelaku itu harus meminta maaf pada si korban. Gitu. Nanti akan ada ritual-ritual yang harus dilakukan oleh si pelaku ketika sesudah meminta maaf dan sudah dimaafkan. Yang kedua adalah ganti rugi. Jadi si pelaku bisa dijatuhkan hukuman ganti rugi sejumlah yang dimintakan oleh korban atau sejumlah yang disepakati di dalam musyawarah. Kemudian yang ketiga ditegur atau teguran. Jadi bisa saja hanya ditegur saja oleh Puun ataupun Jaro. Gitu. Kemudian dipapatahan atau dinasehatin. Nah ini juga bagian dari hukuman karena biasanya di masyarakat adat Baduy ketika ada orang melakukan pelanggaran itu tidak langsung dijatuhi hukuman oleh lembaga adat Baduy, melainkan dipapatahan dulu, ditegur dulu gitu. Nanti kalau misalnya sudah sekali dua kali nista maja utama baru kemudian masuk ke dalam lembaga adat. Kemudian dikeluarkan dari suku adat Baduy. Nah ini adalah hukuman bagi pelanggaran berat. Jadi kalau ada orang Baduy yang melanggar aturan Baduy, maka hukuman yang paling berat itu adalah dikeluarkan dari warga Baduy. Selain dia tidak boleh tinggal lagi di situ, juga dianggap bukan lagi warga Baduy. Nah ini biasanya pelanggaran-pelanggaran seperti dia sekolah begitu kan karena tidak boleh sekolah.
kemudian dia melakukan hal-hal yang berat lah, makanya dia dikeluarkan dari Baduy. Misalnya dia memeluk agama yang lain begitu kan. Di Baduy itu agamanya Sunda Wiwita. Nah, kemudian ada juga ngabokoran. Nah, ini ngabokoran ini sebuah ritual untuk taubat. Jadi ketika seseorang sudah dinyatakan bersalah oleh lembaga adat, maka dia harus ngabokoran. Nah, ngabokoran itu ritual taubat di mana harus dilakukan oleh si pelaku sesuai dengan petunjuk dari puun, dari Jaro Tangtu dan sebagainya. Ada banyak lembaga-lembaga adat yang terlibat di situ. Karena kan proses ngabokoran ini memerlukan ataupun melibatkan banyak orang, termasuk tanggalnya kapan, dibawanya kapan, kemana dan sebagainya. Termasuk apa saja yang ada di dalam bokor juga ditentukan gitu. Misalnya di dalam ngabokoran itu ada syarat-syarat yang harus ada di dalam bokor tadi. Kemudian serahpati. Nah, serahpati ini ritual tobat yang dilakukan oleh keturunan pelaku apabila pelaku sudah meninggal. Jadi dalam hukum adat Baduy atau di masyarakat adat Baduy dipercaya bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan dan kemudian belum bertobat, maka itu akan dikenai karma, maka akan kena karma ke keturunannya. Nah, saya akan menjelaskan soal model penyelesaian dalam masyarakat adat Baduy. Jadi ketika terjadi konflik pelanggaran hukum adat, maka ada 3 mekanisme penyelesaiannya. Pertama adalah diselesaikan pada tingkat keluarga. Dan yang kedua adalah dengan jaro jika keluarga gagal menyelesaikan itu. Dan yang ketiga adalah dengan lembaga adat. Nah, apa kira-kira konflik yang bisa diselesaikan tingkat keluarga oleh jaro dan lembaga adat itu berbeda-beda. Saya akan ambil beberapa catatan. Jadi yang diselesaikan oleh lembaga adat itu adalah konflik-konflik yang memang pada tahap inilah lembaga adat itu berperan dalam menyelesaikan konflik itu. Sahabat-sahabat mungkin sudah paham ya bahwa hukum adat itu tidak mengenal peristiwa pidana, perdata, administrasi negara. Semuanya dalam ruang lingkup hukum adat. Demikian juga di dalam masyarakat adat Baduy. Nah, ada perbuatan-perbuatan yang menurut saya, ya, menurut observasi saya, itu digolongkan sebagai perbuatan pidana dalam konteks hukum pidana kontemporer. Dan dalam buku ini juga, ya, dalam buku Silih Hampura juga disebutkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang dalam praktek diselesaikan oleh lembaga adat Baduy. Di antaranya adalah, misalnya gini, perbuatan yang melanggar adat berkaitan dengan alam atau lingkungan. Nah, ini tidak diselesaikan pada tingkat keluarga, tapi diselesaikan oleh lembaga adat. Misalnya merusak hutan. Merusak hutan dalam konteks hukum pidana kontemporer adalah kejahatan. Kejahatan dalam hukum adat juga disebut sebagai pelanggaran yang harus diselesaikan oleh lembaga adat. Yang kedua, tidak mengikuti melaksanakan proses ritual. Nah, ini juga diselesaikan oleh lembaga adat. Jadi juga ada orang Baduy yang tidak mengikuti proses ritual adat, misalnya berkaitan dengan yang hal-hal yang sangat sakral tidak diikutin, maka itu akan diselesaikan oleh lembaga adat. Tidak menghargai ritual, ya, berkaitan dengan penentuan waktu tertentu yang dianggap juga sakral, itu juga akan diselesaikan oleh lembaga adat. Penghinaan terhadap lembaga adat, ya, penghinaan terhadap puun itu adalah pimpinan tertinggi di dalam masyarakat adat Baduy. Jadi ada 6 perbuatan yang dilarang yang harus diselesaikan oleh lembaga adat. Jadi perkampungannya Baduy dalam ini. Nah, jadi kalau mau lihat, kalau mau datangi itu yang aslinya itu Baduy dalam gitu. Kalau yang orang Penamping atau orang Kaluaran itu mereka sudah dikeluarkan karena melanggar adat atau memang keluar sendiri karena tidak tahan dengan peraturan adat. Jadi itulah jadi orang Penamping. Ini perkampungannya ini yang semua di Baduy dalam, rumahnya selalu ada lebih tinggi. Ada kayak bukit sedikit gitu, itu rumah pimpinan adatnya yang paling adanya di paling selatan kampung. Gak mungkin ada di bagian utara atau barat kampung gitu.
pintu hanya menghadap ke utara atau ke selatan. Kecuali ada satu rumah di 3 kampung Baduy Dalam. Kampung Baduynya yang Baduy Dalam itu hanya ada 3 di dalam Baduy Dalam. Yang Tangtu Tilu tuh kampungnya ada 3. Di saat dunia luar terus berubah dan berkembang, Baduy tetap setia pada jalannya. Bukan karena menolak kemajuan, tapi karena mereka tahu kemajuan tanpa arah hanya akan menjauhkan manusia dari jati dirinya. Dan disinilah kita melihat bahwa dalam keheningan Baduy tersimpan suara paling bijak tentang bagaimana hidup bisa diatur. Dengan sederhana, dengan seimbang, dan dengan setia pada nilai-nilai yang telah diwariskan oleh zaman.